Materi kali ini terkait dengan Introduction to Communication. Penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya komunikasi. Nah, terutama pentingnya komunikasi di dalam percakapan dokter dan pasien. Nah, komunikasi sendiri ada dua model, yaitu yang pertama transmission model. Nah, in the transmission model, the communication process is complete when a message has been transmitted from the sender to the receiver. Sebagaimana kita lihat di gambar ya, ini ada perempuan yang berbaju putih dan ada perempuan berbaju hijau. Perempuan berbaju putih bisa kita sebut sebagai dokter, kemudian perempuan berbaju hijau itu patient. Di sini ada tanda panah 4 dari dokter menuju ke arah si pasien. Nah, bisa kita lihat di sini tanda panahnya hanya menuju dari dokter ke pasien. Artinya, komunikasi semacam ini adalah komunikasi yang berupa transmission model, di mana si dokter menyampaikan apa yang segala informasi, sedangkan si pasien cukup mendengarkan saja atau menerima apapun yang disampaikan oleh si dokter. Begitu ya. Model kedua, kita lihat di sini ada dokter dan pasien lagi, namanya interactional model. Bisa kita lihat ada yang berbeda dari gambar. Di sini si pasien ternyata membuka mulut, sedangkan di gambar sebelumnya si pasien hanya diam dan memperhatikan. Nah, di interactional model ini dokter berbicara, misalnya A, kemudian direspon oleh si pasien berbicara B, kemudian direspon lagi oleh si dokter dengan mengucapkan C, misalnya seperti itu. Nah, in the interactional model, the communication process is only complete when the sender receives feedback that the message has been received as intended. Gitu ya. Nah, jadi si dokter pun mesti yakin bahwa si pasien sudah paham apa yang disampaikan, gitu ya. Dan bagaimana si dokter bisa paham itu setelah mendengarkan respon dari si pasien, gitu ya. That's why these may take a number of interactions. Makanya interactional model jika dibandingkan dengan transmission model ini akan memakan waktu lebih lama karena akan ada interaksi-interaksi sampai pihak dokter dan pasien saling memahami dan saling menerima apa isi pesan yang disampaikan, begitu ya. Nah, dari sini, dari dua model ini, kita bisa melihat mana yang kira-kira bisa kita gunakan di saat tertentu. Terkadang, dokter juga harus menggunakan transmission model. Tetapi di satu sisi juga, dokter harus menggunakan interactional model. Begitu ya. Dan, oke. Ini adalah tugas. Think of an example of communication which follows the transmission model and one which follows the interactional model. Silakan tentukan satu contoh dari transmission model dan satu contoh dari interactional model. Kapan dokter dan pasien menggunakan transmission dan kapan si pasien dan dokter berkomunikasi menggunakan interactional model. Gitu ya. Selamat mengerjakan.